Sunan Kalijaga, begitulah masyarakat di Nusantara mengenal namanya. Salah satu susunan anggota Wali Songo yang namanya masyhur hingga sekarang. Wali Songo memiliki peran penting dalam proses Islamisasi di Nusantara. Dalam kurun waktu tidak sampai seabad, sejak Sunan Gresik berdakwah, masyarakat di Nusantara telah mengikuti ajaran yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Sunan Kalijaga, sebagaimana Sunan anggota Wali Songo, memiliki andil besar dalam perjuangan Islamisasi Nusantara. Beliau juga dikenal sebagai wali yang banyak menguasai lintas disiplin ilmu. Sunan Kalijaga lahir di Tuban dengan nama Raden Sahid pada kisaran 1450 Masehi. Beliau merupakan putra dari Arya Walitikta, pemimpin Tuban pada saat itu. Arya Walitikta sendiri merupakan adik dari Nyai Ageng Manila, istri Sunan Ampel, dan ibu dari Sunan Bonang. Kelak, dalam prosesnya menjadi wali, Sunan Kalijaga akan belajar banyak kepada Sunan Bonang. Raden Sahid muda diwarnai dengan kisah yang penuh kontroversi. Beliau seringkali mengambil makanan dari gudang milik Kadipaten Tuban. Namun, makanan tersebut tidak digunakan untuk kebutuhan pribadi. Raden Sahid membagi-bagikan makanan kepada rakyat miskin. Perbuatan Raden Sahid tersebut pada akhirnya diketahui oleh Arya Walitikta dan dianggap sebagai hal yang memalukan. Arya Walitikta mengusir Raden Sahid dari Kadipaten. Raden Sahid kemudian pergi ke hutan Jatisari, sebuah tempat yang sekarang berada di perbatasan Tuban Blora. Di hutan Jatisari itu, Raden Sahid mendapatkan julukan Beranda Lokajaya karena kebiasaannya merampok orang-orang yang lewat. Namun, Raden Sahid selalu membagi-bagikan hasil rampokannya kepada rakyat miskin. Hingga suatu hari, Sunan Bonang melewati kawasan hutan Jatisari. Raden Sahid yang tidak mengenali Sunan pun segera mencegatnya. Dalam Atlas Wali Songo yang ditulis oleh Agus Sunionto disebutkan Sunan Bonang memiliki kemampuan yang bisa mengubah buah aren menjadi emas. Kemampuan Sunan Bonang tersebut membuat Raden Sahid bertobat dan selanjutnya Raden Sahid menjadi murid dari Sunan Bonang. Perintah pertama yang diberikan Sunan Bonang adalah Raden Sahid diminta untuk menjaga tongkatnya sembari bertapa di sungai. Setelah itu, Sunan Bonang pergi meninggalkan Raden Sahid. Tiga tahun berlalu, Sunan Bonang baru ingat akan tongkat yang dijaga Raden Sahid. Kemudian ia bergegas mencari Raden Sahid yang ternyata telah diselimuti lumut dan dedaunan. Raden Sahid memutuskan untuk meninggalkan semua yang telah dilakukannya dan mulai menjalani kehidupan spiritual di bawah bimbingan Sunan Bonang. Raden Sahid belajar banyak hal mulai dari fikih hingga tasawuf, mengikuti jejak gurunya. Raden Sahid juga mempelajari berbagai kebudayaan Jawa, wayang dan tembang-tembang Jawa yang kemudian hari akan banyak digunakan Raden Sahid sebagai sarana berdakwah. Begitu pula dengan fenomena sosial masyarakat Jawa. Raden Sahid mempelajari ajaran Bahairawa dari Sunan Bonang ketika berdakwah di Kediri. Pada saat itu Sunan Bonang menghadapi dua tokoh Tantra Bahairawa, yaitu Butolo Kaya dan Nyai Pluncing. Setelah itu Raden Sahid melanjutkan perjalanannya. Mulai dari ia meminta izin untuk menunaikan haji menggunakan kapal layar, bertemu dengan Sunan Gresik yang dimana menjadi awal alasan ia disebut Sunan Kalijaga, pergi ke Jawa pada bagian barat yaitu Cirebon di desa bernama Kalijaga dan mendapatkan nama Sunan Kalijaga dan bertemu dengan para petinggi-petinggi. Belum ditemukan catatan historiografi yang menyebutkan kapan wafatnya Sunan Kalijaga. Sampai sekarang, warisan Sunan Kalijaga terutama seni budaya dan ajaran spiritual masih terus dilestarikan oleh sebagian besar umat muslim di Nusantara, khususnya di Tanah Jawa.